Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan untuk video kali ini kita akan membahas MPL Indonesia yang udah selesai untuk week yang pertama. MPL Indonesia sudah mulai untuk minggu yang pertama di season yang 10. Sadar nggak sadar, kita udah setengah dekade atau 5 tahunan menikmati MPL. Mulai dari MPL season yang pertama sampai dengan season yang 10. Dan untuk di season yang ke-10 kali ini, karena gue udah mulai rajin ngekonten juga, akhirnya gue memutuskan untuk per minggunya gue emang gak nge-react untuk MPL Indonesia. Gue emang gak begitu nge-restreamin MPL Indonesia karena yang gue kontenkan, yang gue munculkan di YouTube gue adalah MPL Filipina. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa gue itu tidak memperhatikan MPL Indonesia, kalian salah total. Karena di sini gue dari awal aja, ya gue kan kerja di sana ya, gue analis di sana. Jadi gak mungkin banget kalau seandainya gue gak mantau bagaimana perkembangan untuk MPL season yang ke-10 di Indonesia. Makanya gue hadirkan untuk kalian semua, inilah dia moment of the match dari setiap pertandingan di hari pertama, kedua, dan ketiga pada minggu pertama MPL Indonesia season yang ke-10. Kalau begitu langsung aja kita masuk, baru kita breakdown satu demi satu di kelas KB. So enjoy the video. Let's check this out. Oke, moment of the match yang pertama kali gua ambil adalah Geek Farm versus RRQ Hoshi. Di sini emang yang gua ambil adalah game kedua dari match pertamanya, ketika Geek Farm itu udah unggul satu game. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa dari RRQ Hoshi, dikarenakan ini adalah mistake yang mereka lakukan juga ketika mereka terakhir kali berkompetisi di Southeast Asia Cup. Let's go. Gue gedein sedikit. Ini momen dimana Lord itu didapetin sama teman-teman dari Geek Farm. Ya, kita semua bisa lihat. Tapi tim fight-nya, lihat. Di sisi sebaliknya Elzura dan bertahan kembali dan bahkan knockout strike membuat Elzura down. Lord sudah menuju ke arah mid lane, membuat tim RRQ Hoshi walaupun mereka kehilangan Lordnya kali ini, tapi mereka masih memenangkan team fight-nya 1 menit. Oke, itu sesuai sama yang OG describe tadi ya. Walaupun RRQ Hoshi nggak dapetin Lordnya, tapi mereka mendapatkan team fight-nya. Kalau misalkan kita tarik mundur, apa yang terjadi dalam sebuah team fight? Yang pertama kali kita notice adalah bagaimana setup dari real world manipulation yang dihadirkan oleh Clay di sini. Dengan posisi yang super nyaman banget. Ini putih kayaknya agak-agak nyaru gak sih warnanya? Paling pink kali ya, pink. Pink gimana pink? Oh, pink. Oke lah, boleh pink. Hal yang pertama adalah posisi dari Clay-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ngeliat ini real world manipulation-nya tuh mematahkan beberapa posisi, termasuk dari Hans yang pegang Retribution, dan juga udah ada 2 yang terjebak, yaitu Balewski dan juga Luke, yang emang ini super duper strong. Sementara kalau teman-teman sadar kayak di sini untuk team fight-nya Elzura agak sedikit kepisah. Dan emang buat satu pemain yaitu Kadira itu terlalu jauh banget positioningnya. Dan ini membuat sebuah teritorial yang sangat luar biasa perfect untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Menengok dengan ini udah buka altar juga dari masing-masing pemain ya. Ini semuanya ngumpul di satu titik, semuanya ngumpul di dalam area pit lord. Dan dalam keadaan Skylar juga menggunakan Blazing Duet. Jadi semuanya bener-bener kena damage. Dan imbasnya adalah beberapa member dari Geek Farm itu depannya atau frontlinernya udah pasti bakal abis ya kan. Hans tumbang, Elzura tumbang, Balewski juga walaupun dia bisa sempat recall, tapi kan ini 3 lawan 5 dalam posisi late game. Dan kita tahu kalau udah ngomongin soal bagaimana late game, 3 lawan 5 walaupun semua source skill itu nggak ready, tapi ya lu bisa lihat bagaimana RRQ Hoshi end the game. Lagi dan lagi itu real world manipulation-nya. Ya. Di sini ada yang sadar nggak kalau seandainya Balewski lagi nge-cut wave minion? Dan sebenarnya itu yang cuma bisa dia lakukan sebagai roamer. Dan emang beresiko dikarenakan yang dilakukan sama RRQ Hoshi adalah nabrak dari segi base turretnya, karena di sini udah terbuka banyak banget ya kan. Udah tinggal masuk aja, udah tinggal strike to the end dari member-member RRQ Hoshi. Dan itulah alasannya kenapa di sini walaupun Balewski cut minionnya, tapi tidak akan memiliki impact yang begitu banyak atau impact yang begitu besar. Ya karena minionnya juga udah terlalu banyak, late game juga 26 menit. Dan itulah dia RRQ Hoshi momennya ketika mereka itu gak mendapatkan Lord, tapi mereka set up team fight-nya rapi. Dan untuk di late game kita udah mulai belajar nih. Filipina juga udah mulai munculin kayak gini. Kalau udah menit 20-an, daripada lu ambil objektif Lord, mendingan lu ambil ke arah
Team fight, musuh lu dapat Lord, tapi kalau musuh lu hero-nya 3, yang tersisa 2, yang tersisa lawan lu yang berlima, lu berlima udah sangat bisa dipastikan akan menang. 2 lawan 5 possibility-nya untuk kalah tuh kayak, apalagi team fight di luar area river itu minim banget. Jadi maksimalkan team fight di late game. Selanjutnya ada Rebellion Zion versus Bigetron Alpha. Kalau di sini gue tetap bakal lebih fokus kepada zoning out, dan kita bakal lebih berfokus bagaimana Sorizo dan juga Matt membagi tugasnya, membeli waktu, dan ini yang bakal kita saksikan. Di sini Kaye dengan fatality dan immortality-nya pecah Swallow down, dan bahkan kali ini Swallow menjadi korban selanjutnya. 2 hilang. Lihat Sorizo itu terlalu banyak damage yang dia hisap ya kan. Dan tiba-tiba Matt udah langsung ada di depan base teman-teman dari Rebellion Zion. What happened bang? Nih, yang terjadi sebenarnya adalah Sorizo benar-benar ngezoning. Ini ngezoningnya nggak cuma satu ya, tapi ngezoning hampir di keseluruhan member dari Rebellion Zion yang tersisa. Ini di zoning out karena ini dikotak-kotakan oleh seorang Moreno dari jauh. Jadi tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam area teritorial Lordnya karena terlalu riskan juga, terlalu beresiko juga untuk mengadu dari segi 3 member yang terzoning out di sini di luar real world manipulation. Di dalam sana ada Val, tapi balik lagi di sini Val bukan berperan sebagai Akai jungler. Nah, ini dia nih, masih jadi perdebatan Akai yang terkadang itu lebih diprioritaskan atau dipriopik untuk dijadikan jungler, tapi buat di Rebellion Zion ini masih dibawa untuk sebagai roamer. Fungsinya kalau kita ngomongin soal roamer ya pasti dia bakal setup inisiasi, cover di waktu yang bersamaan, tapi karena dia roamer pun makanya dia di sini bisa dibilang yang tadinya gue bilang checklist posisinya jadi X karena memang dia tidak memiliki retribution untuk nge-steal atau nge-snatch Lordnya yang ada di dalam area Pit River. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari tim fight selanjutnya, udah zoning Falling Star Moon. Ini Lordnya dicuekin yang pertama karena mereka lebih berfokus sama bagaimana team fight yang terjadi di dalam area jungle, ya kan, di dalam area jungle-nya. Dan lihat matnya. Yes, itu dia. Ketika semuanya lagi berfokus, lagi rame nih di bawah ya kan, lagi rame di bawah, Matt dia sendirian strike push ke mid. Ah, ini dia. Mirip banget sama matchnya EVOS Legends versus Aura Fire. Tapi emang untuk EVOS Legends versus Aura Fire nanti mungkin momentumnya akan berbeda ya. Dan ini Bigetron Alpha memaksimalkan buying time yang begitu banyak dikarenakan mereka udah punya super wave minion. Itu udah terlalu banyak di top lane, mid lane juga bergerak ya kan. Dan end game. Itu dia momennya. Mungkin dari 2 cuplikan barusan kalian akan menduga-duga kalau seandainya momentum itu akan diciptakan ketika end game. No, ini adalah momentum yang bukan end game. So, ya kita lihat aja bagaimana Alter Ego Esports mengembalikan atau melakukan counter attack ketika ada beberapa member mereka yang ditumbangkan. Jadi kalau di team fight menit-menit nanggung nih, menit 9, menit 10, menit 13 itu kan, ini yang dilakukan Alter Ego Esports walaupun kalah kuantitas, walaupun kalah jumlah, tapi efektif. Sally Boy kepancing, tumbang. Di momen dapat Lord ya. Dan di sini yang paling penting, ini ada 2 source skill yang menurut gue lumayan penting. Yang pertama kita mungkin akan fokus kepada real world manipulation. Yes, itu udah pasti banget. Elzura udah gak punya ultimate, darahnya setengah. Tapi yang gue lebih fokus adalah ini, sebuah Renner apati yang tidak connect. Kalau connect mungkin itu akan berbeda cerita ya. Sebenarnya di sini Elzura udah melakukan tugas dengan sangat amat luar biasa. Dia dapetin Pai karena Pai ini terjebak dan Pai juga menerima damage yang begitu banyak, bahkan sampai keluar ultimate. Ya kan? Ini posisinya kalau teman-teman sadar, budum-budum semuanya sadar, lihat. Ini bertiga loh, bertiga melawan 5 member. Dan lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Leo Murphy cancel recall-nya, Baloyski tumbang. Dan itu yang benar-benar paling momentum banget, dimana Leo Murphy tuh ya, itu udah ngekicknya target yang paling optimal. Yang pertama dia nangkep Kadera. Kadera ini udah target maksimal banget dikarenakan dia marksman di late game dan dia nggak bawa Purify. Jadi di sini dia membawa sprint
So dia memiliki movement speed tapi tidak memiliki immunity terhadap The Way of Dragon. Dan ini adalah sebuah source skill yang luar biasa dari Nino, karena Nino mendapatkan posisi untuk spray down hampir di keseluruhan member yang benar-benar berada nempel banget di depan dirinya. Spray downnya terlalu banyak ini dari Nibiru's Passion, dan kalian bisa lihat damage yang diberikan. Look down, triple kill, 2 jadi tuker 3. Itu main momentum banget. Dan dikarenakan momen itu, yang tadinya Alter Ego Esports dapat Lord udah untung. Celi Boy tumbang rugi, Pai tumbang rugi. Gara-gara satu member, oke 2 member mungkin lebih tepatnya, Nino dan juga Leo Murphy, ini langsung dikembalikan dengan cepat. Alter Ego Esports mendapatkan momentum. Ya, tidak lupa juga kalau misalnya kita melihat ada sosok Ayah Udil di sini dengan setup dan burst damage yang dia berikan. Match Alter Ego Esports versus Geek Farm. Selanjutnya adalah momentum untuk Onyx Esports versus Rebellion Zion, di mana di match ini yang gue ambil adalah game keduanya. Jadi Onyx Esports yang unik adalah mereka memiliki 2 lapis untuk mid laner dan juga roamernya. Mereka akan lebih berfokus pada EXP laner untuk Boots, Gold laner untuk cewek, dan juga di jungler untuk Kairi. Dengan Suns yang berubah menjadi sosok mid laner, yang gue tangkap di sini adalah bagaimana cara Onyx Esports ketika mereka mendapatkan Lord, dan yang mereka lakukan adalah memicu banyaknya source skill yang keluar dari Rebellion Zion. Check this out. Ultimate dari Rebellion Zion, dan lihat Onyx Esports bisa mendapatkan Lordnya dengan sangat amat sejahtera, gak kehilangan satu apapun. Tapi masalahnya kali ini Inner Turret dari Rebellion Zion langsung Keyboy. menghilangkan Keyboy dalam situasi yang tidak Dia baik. punya Kali ini Time Journey langsung dibuka, Time Journey, bahkan menarik kembali ke arah seorang flicker, Paul. gigit nggak ada, dan Sunsnya balik lagi. Pancingan maut. Kayak kalau misalkan dibandingkan ya kan, secara head to head, ultimate yang digunakan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini hitungannya terlalu banyak. Val sudah menggunakan ultimate, Fearless sudah menggunakan ultimate, Swallow udah menggunakan ultimate. Sementara berbanding terbalik dengan cewek, Boots dan juga Kairi ini yang masih punya ultimate. Ini perbandingannya bisa dibilang tidak begitu adil dikarenakan 2-3 untuk pembuangan ultimate. Dan itu Time Journey, dan itu adalah Black Shoes, yang dimana itu adalah 2 source skill yang menurutku lumayan cepat untuk dari segi cooldown reduction. Berbeda mungkin dalam loose condition yang Rebellion Zion ini nggak memiliki uang yang sepadan dengan item-item yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan lihat ketika Lordnya datang, banyaknya source skill, spell, flicker, segala macam udah nggak dimiliki lagi oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Suns udah punya ultimate lagi, seperti yang gue bilang. Ya, mereka melakukan endgame dengan memaksimalkan source skill yang mereka miliki, karena kalkulasinya berarti dengan item yang sebegini jadinya nih dari teman-teman Onyx Esports itu udah bisa memperhitungkan cooldown dan Lord yang berjalan. Itu kayak macro play yang udah levelnya tinggi banget sih. Kalau kita ngomongin soal cooldown musuh, ya mungkin itu udah kayak ada patokannya. Kayak misalkan kita ambil contoh Swallow 100 detik, itu by menitnya mereka udah gampang banget untuk mencatat. Tapi kalau melihat Lord berjalan, wave minion yang amburadulan dengan detikan 11 dan 41, cooldown yang benar-benar aktif, ini membuktikan bahwa kalkulasi dan sebegitu matangnya Onyx Esports dengan komunikasi mereka. Selanjutnya adalah match untuk Bigetron Alpha versus EVOS Legends. Yang gua pengen pantau di sini adalah momen comebacknya. Yes, udah pasti banget. Tapi yang sebenarnya pengen gua highlight adalah pentingnya reset Lord di late game. Dan ini yang bakal kita pantau. Oke, kita lihat yang pertama, ultimate key, ya kan? Cek. 1 ultimate loh. Ini sebegitu mahalnya ultimate di late game. Ditukar flicker. Sorizo juga udah mengeluarkan ultimate, dan mereka melanjutkan Lordnya. Oke, gua tahu banget kalau kalian itu memiliki Balmond dan juga Retribution yang begitu on point, karena secara perbandingan ini Lordnya aja tuh jauh banget. Lordnya 3 untuk Bigetron Alpha, 1 untuk EVOS Legends. Tapi ini menurutku pribadi ya. Jadi buat Bigetron Alpha, feel free kalau seandainya emang mungkin tidak terlalu in dengan opini gua. Tapi melanjutkan Lord ketika sudah ada 2 source skill yang begitu mahal keluar. Yang pertama dari KYY, yang kedua dari Sorizo.
Dan ini adalah dua source skill yang begitu mahal dan begitu diperlukan untuk tim fight jangka panjang. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini EVOS Legends masih ready ultimate-nya, cuma siapa yang nggak ada? Versik. Versik berapa detik sih? Kalau ngomongin soal ultimate, paling cuma 7 detik, paling cuma 5 detikan. Apalagi dia Julian. Julian itu ngomongin 3 source skill yang bener-bener cepet banget untuk cooldown-nya. Dan ketika tim fight berlanjut, Lord-nya dilanjutkan, gak cuma Ki dan Sorizo yang mengeluarkan ultimate, tapi masih menunggu momentum. ini dia Moreno yang ternyata orang ketiga yang mengeluarkan source skill-nya juga. Dan ini efeknya udah pasti banget ketika ultimate terbuka, ya all in dong otomatis. Karena udah 3 source ultimate yang digunakan. Dihajar walaupun dapat Lord. Max tumbang dan Mat mencoba untuk bertahan tapi harusnya konektor depan tidak ada efek tambahannya lagi karena untuk sekarang Mat akan mencoba untuk mundur karena belakang tapi terkena shutdown oleh Persik Mania. Looking for Savage, a comeback dari EVOS Legends tanpa adanya transkill sama sekali. Lord pun dia Ya, yang pengen gua notes di sini adalah kayak di matchnya Geek Farm versus RRQ Yoshi. It's okay kalau seandainya lu nggak dapetin Lord, asalkan di menit-menit yang krusial kayak ya di sini menit 25 ya kan kelihatan banget. Ini udah lama banget satu kali lu tumbang. Jadi sangat bisa dipastikan kalau lu tumbang, ya lu lihat ini time death count-nya banyak banget. 63 detik, 44 detik, 47 detik, 49 detik. Mau lu pakai emblem support pull up yourself together pun menurutku nggak bakal berpengaruh banyak ya, kecuali lu Faramis dengan full stack. Lu bakal muncul lagi kalau begitu. Tapi dengan posisi kayak gini menurut gua yang dilakukan Bigetron Alpha dengan mereka extend di Lord. Nah ya, gue bilangnya overextend berarti. Overextend di Lord itu membeli waktu bagi EVOS Legends untuk repositioning dan mencari celah untuk masuk ke dalam area team fight karena source skillnya udah digunakan semuanya. Retribution, Lethal Counter, Numenon Blast, Falling Star Moon, Mat aja nggak punya ultimate di sini. Membuktikan bahwa ya Bigetron Alpha udah all in, mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Sementara member dari EVOS Legends mereka masih lengkap dan alhasil comeback terjadi. Walaupun Sorizo udah berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan wave minion tapi nggak bisa. 5 lawan 1. Sorizo tapi kayaknya bakalan sedikit. Window Collection pun sudah dilakukan, tapi ternyata buat sekarang Lordnya masih ada dan Sorizo masih mampu untuk bertahan. What a play. Tuh, by 3 wave Sorizo. minion. Baik time untuk sekarang langsung digigit dengan efek suppress, tidak akan ada lagi cover defense dan lihat di arah base-nya EVOS Legends. Makanya kalau late game mendingan baku hantam aja udah. Baku hantam. Selanjutnya adalah, kalau kata orang-orang ini adalah match terseru sepanjang minggu pertama. Dikarenakan ini comeback yang gak masuk akal dari Alter Ego Esports versus RRQ Yoshi. Mungkin orang-orang akan bilang kalau seandainya, wah ini mah MVP-nya Skylar ya kan. Buat gua pribadi, di sini yang bakal jadi MVP adalah Clay. Kalian pasti bingung, kalian pasti gak begitu notice beberapa hal yang penting. Gue udah sampaikan ini pada meja analis, tapi akan gue sampaikan lagi di konten gue dengan secara detail. Kita tonton dulu team fight-nya. Hingga mereka bisa team fight dengan 5 pemain minimum. Banyak-banyak. Oke, Bung Cornet kali ini menuju ke arah Soul Flame. Skylar mencoba untuk memberikan distraction. Clay lagi Oke. menutup. Nih, kalian pasti bilang kalau seandainya, Bang, kok lu MVP-nya Clay? Padahal di sini Clay udah melakukan ultimate dan Clay itu udah nggak bisa lagi dalam posisi yang aman. Oh, bukan di sini MVP-nya. Ntar ya, abis team fight. Alarm perperangan. Baseline pecah. Skylar di sana mencoba untuk mendistraction para pemain dan Marang Gausi bersekarang base-nya. Alter Ego dipukul mundur. Weakness point. Oh my god, 2 hilang. Oh my god, dan bahkan kehilangan 3. Odile juga sekarat dan bahkan kita masih bisa di defense. Oh my god, what strike push is that real? No, masih ada 2 orang Ranger Mas. Masih ada 2 orang dan tidak mau pulang cepat ini yang terjadi. 2 versus 4 Bung Cornet masalahnya. Nah, Masih ini 2 versus 4. Late game, 50 detik tanpa adanya member Alter Ego Esports. Ini Sally Boy bakal manipulasi rotasinya. Minimal dia dapetin best turret. Oke, tapi Minimal. ada udil. Ya itu yang Nah, mereka harus dapatkan. itu adalah clue. Itu adalah clue dari gua ya. Ada Udil. Kalau kalian lihat di map ya, gua akan fokuskan ini semuanya ke map. Udil adalah Valentina, di mana Udil memiliki ultimate juga yang namanya IMU untuk mengcopy siapa? Mengcopy ultimate dari lawan-lawannya. Siapa yang masih hidup? Wah, kalau kalian lihat di sini, ada Albert, ada Clay, ada Skylar, ada R7. Urutkan 4 sampai 1
mana kira-kira yang benar-benar harus diprioritaskan oleh Udil diambil ultimate-nya? Gua kasih waktu dulu. Silakan kalian menjawab. Udah? 1, itu yang paling priority. 2, 3, dan 4 itu adalah yang benar-benar opsi terakhir. Oke? Dan ini dia yang pengen gua kasih tahu dari sini adalah yang pertama, R7 ada di urutan yang keempat, Skylar di urutan yang ketiga, Albert di urutan yang kedua, dan Clay di urutan yang pertama. Ini soal prioritas. Oke? Sekali lagi gue bilang ini soal prioritas dan ini opini gue pribadi. Tapi ini gak terjadi sama sekali dikarenakan satu hal, kalau teman-teman fokus semuanya ke map dari sini. Dan mereka dapatkan Udil. Berarti kalau Udil kelar, itu straight push. Yes, R7 harus nge-base dan ini bakal coba ke arah base-nya. Oke. Dan yang diambil oleh Udil adalah Skylar. Lihat di mana seorang Clay, adik-adik, di belakang, karena dia tahu kalau Udil ngambil ultimate-nya Clay, ngambil ultimate Varsha, sudah bisa dipastikan bahwa ini wave minion udah pasti clear. Varsha jarak jauh, Albert nyamperin, Udil bisa counter attack, udah gak ada immortal pula. Sementara ketika ngambil ultimate-nya Skylar, di sini kita tahu Udil dengan power magicalnya dia tidak memiliki attack speed, -1. Yang kedua, ini ultimate-nya 1-1 tidak bisa ngehit ke arah minion, minus yang kedua. Padahal secara priority ada ultimate Albert, ya kan? Ada ultimate dari Albert yang sebenarnya bisa diambil oleh Udil dan bisa langsung melakukan Phantom Execution. Gambar Phantom Execution begini lah ya. Ya, begini. Ya gambar Phantom Execution begini, ditabrak, mundur 2 kali itu clear wave minion. And then bisa buying time untuk 30 detik ke depan, dikarenakan ini wave minion yang pertama, dan nanti wave minion yang selanjutnya akan muncul di detik ke-41. Sementara Jelly Boy-nya itu setidaknya bisa membeli sedikit waktu, entah dia ke mid lane, entah dia ke bottom lane, kedua sisi ini untuk bisa memberikan setidaknya cut wave minion. Karena R7 gak bakal join team fight, tugas dia akan nge-clear wave minion. Ini terlalu kompleks, tapi ini Clay benar-benar menjadi sosok MVP, karena mungkin dia tahu sebagai mid laner, sebagai pemain Valentina, ultimate yang paling bisa diambil untuk clear wave minion di sini adalah ultimate-nya Clay. Tapi ternyata Udil mengambil ultimate dari 1-1 Skylar. Dan inilah dia yang terjadi. Seperti dugaanku, Kak. Kita Is lihat. that real? Are you sure about it, bro? Tidak mau melepaskan itu. Clear minion dari Udil. Sebegitu lamanya untuk clear wave Akhirnya minion. Udil masih bisa di-clear dan ini membuat Ya kan? waktu. Masih ada satu. Lane selanjutnya berjalan, Clay nggak mau nongol. hitungan untuk detikannya hampir muncul. Bakal menuju ke Dan area Clay strike. Clay baru muncul ketika tahu kalau oi Udil udah ngambil ultimate gua, kalau kata Skylar. Lah ini dia Feather Airstrike, ultimate yang bisa melakukan clear wave minion secepat kilat. Bisa nggak Udil ngambil ultimate lagi? Nggak bisa. Karena ketika Udil udah ngambil ultimate-nya Skylar, otomatis di situ posisinya dia cooldown kalau ngereset untuk IMU-nya. Ya inilah dia yang terjadi lah. Oh my god, Feather Airstrike menzoding Udil. Terbang di imun Albert karena terlalu jauh, nggak ngegeser ke Skylar. Wave minion masih ada, Udil tumbang, immortal pecah, Sally Boy juga udah nggak punya apa-apa lagi. And that's the point. Kenapa Clay menurut gua yang membuat hal ini terjadi, dikarenakan minimnya source skill untuk nge-clear wave minion. Karena Sally Boy juga udah menggunakan retributionnya dan itu dalam keadaan cooldown. Jadi inilah dia RR Kyoshi dan Alter Ego. Dan penutupan match kita ada Aura Fire versus EVOS Legends. Kalau misalkan pengen ngeliat untuk skema pertandingannya, aku lebih ingin melihat atau memperhatikan bagaimana cover yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire terhadap Hai sebagai jungler di sini, dan menengok dari sebuah skema permainan yang sudah dikuasai dari Aura Fire. Terbukti ini gold leadingnya kalian bisa lihat 46.000 melawan 37.000. Ada sebuah pertanyaan juga yang mungkin akan lewat di kepala kalian. Bajan dengan Natalia, yang kita tahu Natalia ini punya power untuk hilang dari keseluruhan map lawannya, dan mungkin saja bisa melakukan cut minion yang hanya bisa dilakukan oleh Bajan. Menurutku ya, potensial memang di sini, dan di sini mungkin ya kan. Apalagi kalau ngomongin soal bagaimana late game dan juga pergerakan-pergerakan wave minion. Tapi jujur, satu hal yang harus kita ingat, ini dengan keunggulan dari Aura Fire yang begitu banyak dan Aura Fire yang selalu
punya makro play yang luar biasa. Menurutku momentum kayak gini malah membuat Bajannya itu jadi malah mati kutu. Kalau dia nongol di lane udah pasti bakal disamperin. Alhasil EVOS Legends harus keluar dari territorial base mereka. Kenapa mereka harus keluar dari territorial base mereka? Karena yang pertama mereka kalah kondisinya. Yang kedua ada Kraid. Kraid ini high ground defender, Clover juga high ground defender. Jadi mau gak mau mereka harus memaksakan teamfight itu ada di luar area pertandingan dari base turret. Dan itu yang selalu dihadirkan sama Aura Fire. Mereka tahu winning condition mereka, sehingga inilah dia cover yang luar biasa yang pengen gue tunjukin sebagai momentum dari Aura Fire. Rumput, semuanya untuk rumput. Aura Fire selalu memberikan source skillnya ke rumput untuk mendeteksi Natalia. Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan. Dan ini adalah momen dimana Bajan sebenarnya harusnya udah tahu kalau seandainya ada tanda seru di sini, dia kelihatan. Hai bisa ngeliat, Kabuki bisa ngeliat, otomatis dikarenakan ini ada 4 source skill dari teman-teman Aura Fire ya kan, ready semuanya, bisa melakukan teamfight, bisa melakukan cover, dan Petrify-nya juga itu Kabuki punya. Dan kita tahu di sini udah ada Kaditanya Godiva. Udah ngumpul banyak banget member dari Aura Fire di dalam rumput untuk memberikan serangan kejutan bagi Bajan. Yang Bajan lihat berbeda dengan perspektif dari Aura Fire. Gini, yang Bajan lihat itu adalah Hai yang sendirian dan tidak memiliki teman. Karena cuma dia yang ada di dalam area mata dari Bajan. Kenapa teman-teman Hai itu nggak kelihatan kayak Kabuki atau mungkin kayak di sini ya kan udah rame banget yang nunggu? Karena mereka di rumput teman-teman. Karena mereka nggak kelihatan. Alhasil mata Bajan ini cuma satu tujuannya, ke arah Hai yang bener-bener udah low HP dan dia punya immortal. Ekspektasinya adalah setidaknya memecahkan immortal. Dan mungkin nanti teman-teman EVOS Legends bakal melakukan teamfight follow up. Tapi ternyata tidak. Untuk bagaimana Bajan yang jump in ke arah Hai dengan Wind of Nature yang menyala, Kabuki yang loncat dengan Furious Dive, ada Void Crystal, ada Breath of the Ocean, semua hanya untuk mengcover sosok Hai. Dan ini mahal sih menurut gue. Ini sebuah cover bagaimana cara komunikasi mereka yang mengetahui ada sosok prioritas dalam sebuah tim yang harus mereka lindungi. Dan Hai di sini tidak tumbang, sehingga membuat pergerakan dari Aura Fire unggul, sangat unggul. Ketika Bajan ditumbangkan dan EVOS Legends pas mau maju pun ragu. 4 lawan 5. Bukan tempat yang bagus, bukan angka yang bagus, dikarenakan ini masih ada 4 source ultimate dari Aura Fire. Manajemen ultimate-nya pinter banget dari Aura Fire. Mereka nggak perlu begitu banyak ultimate hanya untuk menangkap seorang Bajan, karena Bajan lah yang menyerahkan dirinya ke kandang macan. Ke kandang naga lebih tepatnya. Dan itulah dia untuk recap atau breakdown di kelas KB untuk week yang pertama dari MPL Indonesia season yang ke-10. Buat kalian yang kepo sama perkembangannya gimana, ini dia standingsnya bakal aku munculkan. Mana tim favorit kalian? Langsung aja komen di bawah. Dan ini dia jadwal untuk di MPL Indonesia selanjutnya. Di minggu yang kedua, catat juga tim favorit kalian, kali aja kalian mau nonton. Dan buat kalian yang nanya, Bang, lu kapan sih analis MPL? Ya gua spesialis hari Minggu, jadi gua bakal hadir di hari Minggu. Dan gua akan memaksimalkan waktu kosong gua yang tidak ada di MPL Jumat Sabtunya untuk di MPL Filipina. Apakah gue perlu juga untuk bikin recap kayak gini di MPL Filipina? Wah, gue gak tahu deh kalau begitu. Tapi udahan aja buat bikin video kali ini. Gue KB pengen ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang stay nonton sampai dengan detik ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari kelas-kelas KB atau bahkan video-video lainnya. Dadah, jangan lupa bahagia.